Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Serawung Sudut Kampus Stak Marturia Yogyakarta. Nah, kalau misalnya teman-teman Senat kasih gelar akademik saya di sini, saya bukan dosennya Stak Marturia, tapi kalau Bapak Ibu dosen melihat dan butuh dosen, bisa panggil saya karena lulusan teologi di Indonesia sepertinya tidak dihargai. Ya, nggak antara lulusan teologi atau Indonesianya yang guys, gak jadi. Gak jadi, prit gitu. Tapi kalau bisa ya, ketimbang hire-nya mending hire saya. Saya alumnusnya Marturia ya, lebih di prioritas. Oke, bersama dengan saya, alumninya Stak Marturia Yogyakarta. Bisa perkenalkan diri, Lis. Oke, halo semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Saya Elizabeth Widya Herlina, biasanya dipanggil Elis. Saya baru aja di wisuda 2-3 hari lalu ya dari Stak Marturia untuk gelar Sarjana Teologi Kependetaan. Dan sebelumnya saya minta maaf sekali kalau celana saya robek-robek. Ini memang style saya, cuma saya nggak nyangka kalau ini di shoot. Jadi saya minta maaf ya. Enggak, justru gitu tuh membuktikan bahwa kamu sering berdoa. Berlutut tuh. Oh iya, sampai robek. Oh ya, ini sahabat saya ini, Pastor Supri ya. Ada pastornya ya. Iya, saya staf pastoral di sini, di Surabaya. Karena Elis gak bisa balik ke Jogja, makanya pakai tempat saya. Nebeng. Oke, ada beberapa pertanyaan hari ini yang akan kita bahas sama Elis. Pertanyaan tentang kehidupannya, bagaimana dia bisa sampai lulus dan akhirnya dapat scholarship juga ke luar negeri. Nah, kita mulai nih pertanyaan yang pertama. Elis ini kan disebut sebagai sosok yang cerdas, tenang kayaknya enggak Elis kalau tenang. Kalau kenal. Tapi kalau dibilang sosok yang cerdas, memang Elis sosok yang cerdas sih. Dilihat dia juga punya banyak teman, profesor teolog juga ada, ya kan? Kalau kalian tahu siapa dia, nggak usah ya. Jangan dong. Jangan dong. Oke, pertanyaannya, nah apakah label cerdas itu membebaskan atau justru membebani dirimu, Lis? Ya, pertama-tama ini pertanyaan menarik ya. Jadi kemanapun misal aku main atau misal kenalan, pasti orang bilangnya, oh iya Elis yang pintar itu. Nah, apakah label itu membebani atau membebaskan gitu ya? Ya, saya rasa ya paradoks ya. Satu sisi ya tentu pasti ada beban moral tersendiri, tapi ada panggilan tersendiri juga. Ya kalau misal dibilang pintar sama orang yang puji Tuhan gitu ya. Puji diri juga sih sedikit. Karena kan yang satu sisi ya bisa pintar itu pasti belajar dong. Nggak mungkin yang ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kecuali Albert Einstein pun belajar sih. Jadi kalau dibilang satu sisi membebani atau membebaskan ya keduanya sih. Karena somehow itu yang bikin agak cilaka itu ekspektasi orang sih. Sebenarnya itu sih ya yang saya rasa gitu. Berarti ya kalau bicara tentang ekspektasi orang, apakah orang itu pernah nggak melihat dirimu sebagai, oh ini Elis secara manusia atau Elis dengan prestasinya gitu? Nah itu kalau sejauh yang dalam pertemananku ya, memang sih kalau di publik itu saya terkenalnya introvert. Jadi fun fact ya, saya ini MBTI-nya INTJ. INTJ, saya juga nggak tahu kepanjangannya apa. Tapi dicek tuh dari SMA memang INTJ, jadi memang introvert sekali. Kalau di ruang publik itu saya nggak banyak bicara, seneng lihat-lihat doang. Lihat-lihat langsung injek kepala orang gitu ya. Enggak. Gitu ya. Terus kebanyakan sih biasanya pasti ada sesuatu yang melekat itu. Oh, Elis yang ini ya? Yeah. Atau Elis yang itu. Tapi memang itu wajar sekali sih. Karena kan yang gimana pun pasti ada ciri khas orang itu ya. Misal kayak Supri gitu ya. Pastor Supri, sorry, Pastor. Enggak apa-apa, Supri aja. Nah, misal kayak gitu. Oh, Supri, oh temenku sing Pastor itu ta. Nah, kayak gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang melekat di orang tersebut. Dan bukan salah orang juga sih. Kalau orang itu misal kayak mendaku diriku sebagai apa. Itu sih yang aku pelajarin ya. Ini boleh diminum, Pastor? Boleh, silakan kalau saya haus. Oh, boleh. Dari Israel ini? Enggak. Wah, ini ada brandnya. Oh ya, silakan. Nggak disponsor ya? Nggak disponsor. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, dari segala macam prestasimu dan apa yang kamu lakukan selama masa studimu, pertanyaannya, punya pacar nggak? Ini dari Senat nih yang tulis nih, aku hanya membacakan. Ya, sebenarnya saya ini lagi fokus ke diri saya sendiri aja sih. Terkesan egois sih memang. Ya, saya agak egois. Kalau dibilang ada yang deket ya, ada salah satu yang sangat deket sama saya sih. Cuma kalau dipikir untuk kayak relasi serius kayaknya nggak dulu gitu.
kalau misal orang suka ngira, oh Elis selibat ya, kapan nikah Elis itu Selih. muak banget saya jawabnya itu ya. Kalau misalkan ditanya orang dulu punya pacar kapan, ntar punya pacar ditanya kapan nikah, satu-satunya nggak ditanyain tuh kapan mati kayaknya. Nggak pernah ditanyain itu. Ya untuk menikah di kondisi ekonomi sekarang sulit ya. Indonesia tolong. Oh, Anda generasi Z ya? Nah, Indonesia tolong lapangan pekerjaan ya, tolong. bukan ada yang janjiin 19 juta lapangan kerja itu. No comment, no comment, no comment. Tolong di-cut. Nah ya, enggak sih, saya enggak lagi sendiri aja sih, lagi fokus ke diri sendiri aja. Oke, nah kalau misalnya relasi sama teman-teman gitu, gimana kamu bisa membalancekan antara studimu terus sama relasimu sama teman-teman gimana? Apakah kamu orangnya fokus belajar terus gitu, Lis? Oh tentu tidak, kawan-kawan. Saya senang Netflix, senang HBO juga belakangan yang baru ini ya. Kalau terhadap teman-teman sih sebenarnya sahabat deket saya tuh ada grup namanya Power Ranger gitu ya. Itu isinya orang-orang gila semua. Gila di sini bukan gila dengan konotasi negatif ya. Gilanya tuh punya cara unik melihat dunia lah. Nah Power Ranger ini kenapa sih kok kita bisa awet gitu ya? Aku belum izin sebutin nama mereka sih, jadi nggak usah disebutin ya. Adalah cara manage-nya adalah kalau misal ada apa-apa tuh ngomongnya di depan, jangan ngomong di belakang. Nah itu satu-satunya cara untuk membuat relationship itu long last gitu ya. Jadi ada apa-apa tuh ngomongnya di depan, dan cara manage-nya gimana? Biasa kami langsung telepon sih, karena saya jujur punya kejelekan adalah seneng read pesan orang, tapi nggak sengaja nggak tak bales. Ya. Betul ya, Peter Supri mengalami ya? Betul, saya sering dilakukan seperti itu. Sering di ghosting. Sering di ghosting, jadi dibalasnya dalam hati kayaknya. Baru kayak, oh iya. Nah itu saya punya kejelekan, saya mengakui sih kejelekan saya itu. Terus cara manage belajar ya tadi ya? Ada pertanyaan itu nggak sih atau gue buat-buat tadi? Balancing antara relasimu sama kamu studi. Apa kamu fokus studi banget gitu? Enggak juga sih. Nah biasa kalau jam studi saya itu saya lebih seneng kalau belajar tuh lewat orang sih. Maksudnya kayak saya ngobrol sama Pastor Supri misal, dari dia belajar terus biasa dia ngomong apa tuh tak cek tuh bener nggak. jadi gimana cara balance-nya adalah kamu jangan pernah percaya apa yang kamu dengar dan jangan pernah percaya apa yang kamu lihat. Jadi kamu harus terus mencari tahu. Filsafat banget ya. Saya Alkitab otoritas tertinggi kok. Lain soal. Tadi mau tak balas gak jadi. Ya kami beda lah ya. Kami berbeda tapi kami masih berteman dan bersahabat. Loh iya kan, Tuhannya masih sama kan? Tuhan masih sama, Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi Alkitab otoritas tertinggi. Ya, yang penting kan nggak kayak ini Tuhan memang satu kita yang tak sama kan? Loh, Tuhan. Enggak kan? Loh, kebetulan saya masih sama yang... Oke. Minum ya? Betul. Ya. Kok jadi betul? Ya silakan, Lis. Loh, pertanyaannya apa? Sambil nanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari segala macam kehidupan yang kamu jalani, karena deket juga sama Elis, banyak keluar masuk kampus, gimana? Boleh. Oke. Kan udah lulus. Studinya Elis ini agak naik turun gunung gitu. Naik turun gunung kan kayak masuk kampus A, kayaknya tidak sesuai, kampus B, sampai akhirnya dia memantapkan hati di Stuck Marturia gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang lulus gitu. Nah, dari masa hidupmu studi teologi, dari keberhasilan dan kegagalanmu, apakah itu membentuk kamu nggak, Lis, jadi seorang Elis yang sekarang? Tentu saja membentuk, ya karena seperti yang Supri bilang, itu bukan naik turun gunung aja sih, ngerasa dibabak belurin sama orang ya. Ya jadi kalau perjalanan studi memang awal mula studiku, aku nggak akan sebut nama kampus ya. Pertama memang di Malang gitu ya. Nggak selesai, kalau nggak salah 2 tahun, terus saya pindah ke Surabaya, ke sini. Di salah satu STT juga. Nggak selesai juga. Apa? Nggak. Oke, next. Tidak selesai juga, makanya saya di Jogja. Nah, di kampus yang Surabaya ini ketemu manusia ini, ya, ketemu teman saya ini gitu ya. Dan kebetulan kampus yang di Surabaya ini memang aliran teologinya seperti orang ini. Dan saya tidak kuat gitu. Nah, lalu singkat cerita ke Marturia, dan puji Tuhan bisa selesai di Marturia 2 tahun. Jadi boleh dicek ya, itu saya sekolah asli sarjana teologinya ya, boleh dicek di Pededikti ya. Jadi di Pededikti nama kita ada kok. Nama kita ada ya, terus nama kampusku juga puji Tuhan ada ya, STK Marturia. Jadi silakan yang mau daftar. Itu Pededikti asli ya. Iya, di Stuck Marturia karena ini podcastnya Stuck Marturia. Ya, kan gue nggak mungkin promote kampus dulu. Nah itu,
yang aku pelajari adalah memang kalau keberhasilan itu ngasih panggung, tapi kegagalan itu ngasih rumah sih. Karena semua orang mungkin menerima orang berhasil ya, tapi nggak semua orang tuh bisa menerima orang gagal sih. Itu yang aku pelajari setidaknya dalam 6 tahun masa studi teologi saya. Nah, nggak peduli orang tersebut itu jabatan titelnya pendeta kek, hamba Tuhan kek, penatua kek, penatua ya, penat dan tua gitu. Nggak ada urusan sama titel, tapi saya belajar bahwa ya kalau kita berhasil, orang tuh akan sangat mudah ke kita. Tapi coba kalau kita jadi seseorang yang gagal tuh, orang belum tentu, loh, denger kita aja belum tentu mau gitu loh. Coba kalau orang berhasil, apapun yang dia ngomong, pasti orang denger gitu. Misal kadang juga saya belajar juga sih baru-baru ini ya, karena saya senang teologi digital juga. Kadang tuh ada yang namanya power of person juga ya. Jadi misalkan saya di sini, terus kayak Supri ya, misalkan Supri kan pastor di sebuah gereja nih. Supri ngomong misalnya A gitu. Nah, orang tuh bisa yang lebih denger dia nih ketimbang gua. Kenapa? Karena gua tuh nggak ada titel pastor, nggak ada titel pendeta dan sebagainya. Padahal tuh yang diomongin tuh kontennya sama loh sebenarnya. Malah bisa jadi yang lebih tepat penafsirannya mungkin saya gitu. Nah, dan itu sih ya hal yang ku pelajarin itu. Dua-duanya pasti dinamika lah, kayak mata koin gitu ya. Nggak mungkin orang yang berhasil cuma gara-gara sukses terus. Nggak mungkin juga ada orang yang berhasil karena gagal terus. Balance lah. Ya walau kadang ya hidup nggak balance amat sih sebenarnya, ya omong kosong lah kalau hidup mau apa. Gen Z tuh seneng life balance ya. Betul. Sulit itu. Yang jalan pengennya kadang mungkin kita pengennya jalannya tuh mulus gitu, nggak ada tantangan. Tapi ya buat aku semua ya semua orang lah, mau jabatan apapun itu, mau ada titelnya, kayak semua orang tuh ada sisi jeleknya lah. Ya nggak apa ya. Ya justru dibilang orang pure evil juga nggak mungkin, tapi dibilang pure good juga nggak juga sih. Jadi dan memang aku pelajarin hal itu bahwa kamu yang di hari ini tuh nentuin masa depanmu sih sebenarnya. Gitu loh. Kamu yang di hari ini kan pasti mutusin buat besok atau tahun depan. Jadi hati-hati dengan hidupmu hari-hari ini sih. Aku rasa itu nentuin banget sih. Itu. Dan hati-hati ketika bersama dengan siapa itu orangnya ya kan. Karena itu yang menentukan juga kan. Bener, apalagi yang pacaran. Supri punya pacar? Enggak Oh, punya. Kenapa harus ke sana? Loh, tadi dia ngasih soal pacar ke gue tanya balik juga dong. Enggak. Saya tidak ada, teman-teman. Tidak ada atau tidak mau? Belum ada ya? Iya, belum ada Belum sih. ada, iya. Lebih tepatnya belum ada. Silakan yang mau. Enggak, lebih tepatnya belum ada duit. Jadi ya tolong Indonesia. Semua salahkan pemerintah kayaknya. Tunggu Tunggu ekonomi membaik. Tolong Pak Purbaya. Dia Menteri Keuangan, Bos. Lah ya kan dia yang ngatur kan. Oh iya juga sih. Duitnya negara nih mau gimana. Bener, Terus jadi bener. kesana. Prit. Oke. Di balik tadi cerita tentang ada masa gagalnya, ada masa berhasilnya, berarti ada orang-orang penting di balik cerita hidupmu. Nah, bisa nggak kamu ceritakan seberapa besar peran orang-orang penting ini dalam hidupmu? Ya, pertama-tama ya latar belakangku yang aku nggak pernah cerita ke orang ya secara publik, ini baru kali ini di podcast, dan aku akhirnya memilih oke, orang boleh tahu nih. Jadi aku ini anak adopsi guys. Jadi dari lahir itu aku nggak tahu orang tua kandungku siapa. Sampai ada satu keluarga Chinese yang adopsi aku di Bandung. Jadi aku dari bayi itu sampai aku umur segini dan akan terus sampai selamanya gitu ya di keluarga ini gitu. Nah, ama akongku, ya orang tua angkatku ini, ama akongku itu udah meninggal gitu. Jadi aku tuh banyakan sama iiku lah. Tapi aku banget cici juga sih, karena di akte lahirku tuh ya nama kedua orang tua ini aku mungkin nggak akan bahas secara detail, itu tuh kompleks dan aku juga nggak akan bahas detail. Jadi intinya adalah satu orang ini namanya, aku panggilnya Inana, Teni Ani Febriana ya, itu namanya. Dia tuh sosok ciciku, iku juga gitu, yang apa ya, kami usianya nggak terlalu beda jauh sih, 10-11 tahun kurasa kalau aku nggak salah ngitung. Di Bandung tuh aku besar sama dia gitu ya, setelah orang tua kami nggak ada. Lalu ciciku ini yang nggak pernah nyerah sama aku, karena dulu SMP tuh aku sempet di drop out. Ini orang nggak tahu, SMP di drop out, SMA hampir di drop out juga. Luar biasa lah, memang anaknya nggak bisa diatur dulu, selalu apa ya, di Indonesia itu memang kurang seneng anak yang kritis lah, senengnya anak yang manut. Seneng banget ya gitu.
Lalu masuk kuliah juga tadi udah sempat dibahas sama Supri juga ya, naik turun juga ya, pindah-pindah kampus. Itu satu-satunya orang yang nggak nyerah, walaupun sebenarnya udah nyerah sih, itu ciciku sih, Cici Nana ini gitu. Dan sampai hari ini masih ada di Bandung dan aku belum pulang juga sih ya, nanti mau pulang rumah juga sih. Nah itu satu, dia tuh cuma sosok ibu rumah tangga biasa sih dan cici biasa, tapi dari kesehariannya ini tuh mungkin dia tuh tidak ranking gitu ya di SMA, dia tidak pernah juara ini tuh, tidak pernah keluar negeri, tapi dari sosok ibu rumah tangga sederhana ini tuh menghasilkan aku sebenarnya. Terciptalah aku yang bisa kemana-mana. Jadi tuh sosok luar biasa di balik pencapaianku itu adalah Cici Nana ini gitu loh. Jadi orang tuh harusnya cari tahu nih siapa yang di belakangku, ya aku kasih tahu ya Cici Nana ini gitu loh sebenarnya. Dan aku hutang begitu besar sama ciciku sih, karena dia banyak berkorban begitu banyak hal supaya studiku tuh nggak putus. Dan namanya studi itu pasti harganya mahal sekali, itu tidak ada yang murah, bukan? Betul, tidak ada yang murah. Tidak ada yang murah. Ya, dan ciciku ini satu-satunya orang yang nggak pernah stop doain aku. Terus juga pas dulu SMA tuh aku sih sering kayak minta keringanan, minta keringanan sekolah gitu ya. Nah, Cici Nana inilah yang orang yang nulis surat kayak minta keringanan, dan tiap bulan apa tiap semester kalau nggak salah tiap bulan tuh selalu nyurati SMA, sampai SMA aku muak kali. Aku sekolah di SMA Paten di Bandung, aku boleh sebut namanya, itu SMAK 3 Bina Bakti, itu paten banget Bina Bakti kalau mungkin orang-orang tahu. Terus perjuangannya panjang banget dan happy pol lah, maksudnya jadi apa di keluarga tuh aku sarjana kedua. Ya sarjana kedua, dan didoain mungkin ini akan jadi di keluarga master pertama lah nanti yang selesai studi nanti. Dan nggak pernah ngimpi juga sih sebenarnya jadi apa, aku dari keluarga yang low ekonomi gitu ya, jadi nggak punya uang. Jadi kalau misalkan dibilang nggak punya uang, semua orang pasti pernah masalah ekonomi kok. Kayaknya nggak ada satupun orang yang nggak pernah masalah ekonomi, nggak sih? Jadi jangan rendah diri guys. Gue juga dulu pas nggak punya uang gitu, bukan minta-minta ya, dulu pernah banget ya, kenapa kok di Malang itu berhenti sekolah, karena aku mengakui aku melakukan kesalahan, melakukan pinjol di salah satu toko oren. Tahu lah, karena gue nggak tahu itu apaan gitu. Gue pinjem, singkat cerita gue pakai, hanya memang kalau kalian gagal, itu kalian harus hati-hati sama orang yang banyak mendramatisir kesalahan kalian. Dibumbuin ini itulah, padahal nggak seperti itu kesalahan kalian. Kalian bikin A sebenarnya, sama orang dibumbuin, tiba-tiba Z, buruklah kalian. Tapi kalau misal kalian di posisi itu, nggak tahu gue kenapa pengen banget ngomong ini. It's okay. Gosip itu akan berhenti di telinga orang bijak sih. Paham nggak? Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian hiduplah sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gitu ya. Jadi kalian tuh tidak perlu membuktikan ke semua orang kalau kalian tuh baik gitu. Paham nggak sih? Orang bikin salah pasti ada, tapi kan yang poin yang dilihat adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan itu. Tiap orang pasti bikin salah kok. Even Supri yang pester yang kelihatan baik ini pun pasti bikin salah kok. Cuma belum ketahuan aja. Enggak. Kayak gitu. Jadi itu sih, itu sosok pertama ya. Dan buat Cici Nana, thank you banget sih. Aku kalau di rumah panggilnya Abed. Abed ada hari ini tuh karena Cici Nana yang nggak pernah berhenti berdoa, nggak pernah berhenti berjuang juga. Terus kayak seneng sih bisa kemarin ke Eropa tuh foto-foto tuh kayak dia nggak bisa datang tapi gue bisa wakilin kayak nyapa Paris gitu ya buat dia gitu. Itu sih, jadi dari sosok yang sederhana tuh bisa melahirkan sosok yang mungkin buat orang-orang tuh kayak namanya cukup populer lah gitu ya. Elis gitu. Ya itu siapa yang tidak tahu Elis? Banyak yang nggak tahu, lu kira gue siapa gitu. Itu kedua tuh Sukwilopo. Jadi Sukwilopo ini tuh ya suku ya, maksudnya dia yang ngajarin aku teologi sih, karena memang kami dari kayak kutub utara kutub selatan lah. Beliau begitu senang teologi, akunya begitu senang filsafat. Jadi sekali ketemu, kalau ketemu main ke rumahnya itu ribut bisa 1-2 jam itu. Jadi yang satu dari teologi, yang satu dari filsafat nih, kayak dia adalah satu-satunya orang yang selalu bawel bilang kayak, Elis bacaan Alkitabmu, ojo filsafat terus. Ojo terlalu humanis khotbahnya. Nah, beliau tuh selalu begitu. Tapi memang dari beliau inilah kekritisanku tuh selalu muncul tentang Alkitab. Gitu ya, misal kayak soal konteks aku banyak belajar dari beliau, dan beliau orangnya biblika sekali sih. Kalau gue kayak nggak tahu gue apa sih sebenarnya, gue juga nggak tahu gue apa. Nah gitu sih. Jadi ya ku ucapkan terima kasih lah kedua sosok yang nggak terkenal ini ya, gitu ya. Yang tak terkenal gitu ya. Dan banyak sosok lainnya sih, tapi aku belum izin buat ngomong sih, jadi mending gak usah, karena beberapa tuh ada nama yang cukup inilah.
By the way, besar. Suwilopo itu kayaknya sealiran sama aku, ya kan? Sealiran. Enggak sih, dia lebih ke liberal yang bertanggung jawab sih. Oh gitu. Wah ini kalau didengar kampus yang ini. Loh, seneng langsung di air. Nggak canda ya guys. Gitu. Oke. Dari cerita hidupmu ada orang-orang penting dan finally sampai di Alice yang sekarang dapat scholarship juga. Dengar-dengar dapat scholarship terus habis balik dari benua Eropa. Terus habis gitu ke Indo. Nah, bisa diceritakan nggak kenapa kamu itu bisa sampai ke sana dan apa yang membuatmu pengen ke sana gitu loh, Lis? Pengen studi ke sana juga dan kamu akhirnya dapat scholarship. Kenapa itu yang membuatmu kamu pengen ngejar scholarship itu? Oke, hal lucunya adalah memang dari aku SMP itu aku sangat aku bercita-cita ingin ke Netherlands. Masih Belanda dulu namanya, bukan Netherlands. Jadi pengen ke Belanda gara-gara nonton film Negeri Van Oranje. Tahu nggak? Itu Falcon Picture kalau nggak salah, itu SMP gue nonton. Dari sana pengen ke Belanda, tapi waktu itu orang tua aku masih ada itu, masih hidup. Cuman memang agak udah mulai menurun lah kesehatannya. Mereka tuh nggak pernah yang ngecilin mimpiku. Jadi tuh selalu bilang, oh ya seneng kayak gitu, yaudah berdoa aja gitu ya. Mereka, keluarga aku dari Pantekostal sih, aliran Pantekostal ya. Jadi doanya kenceng tuh, kenceng banget itu. Bahasa rohnya kenceng nggak? Apa? Bahasa rohnya kenceng nggak? Nggak bisa bahasa roh kebetulan. Pengenalan gue, orang tua gue nggak bisa bahasa roh. Ya, bahasa Indonesia aja susah mereka. Karena dari tanah Kalimantan mereka ngomong juga pakai bahasa Ke. Ya betul. Pakai bahasa Ke. Kayaknya lu Kalimantan juga kan? Betul, sama. Iya. Bahasa Ke. Pontianak Ya, ya? Kuntian. Kuntian. Ya, Kuntian. Nah, dari sana lalu gue tiba-tiba lupa soal apa tadi? Kenapa ya? Sorry. Nah, lalu dari sana itu aku tidak pernah menyengajakan diriku masuk nyemplung ke dunia akademis. Oke, karena pertama-tama sebenarnya gue maunya masuk ke yang seni musik. Dulu pernah tuh keciciku pengen ke ISI Jogja, Institut Seni Yogyakarta itu, atau IKJ. IKJ ngambil perfilman, ISI ngambil musik. Pengen banget ke sana, tapi sama ciciku kurang diizinin. Karena kan waktu itu masih SMA, itu gue masih bocil, dan gue kan waktu itu ada track record kan, gue bikin kacau di SMP kan, hampir di DO. SMA juga hampir di DO, jadi ciciku ngerasain nih anak kalau misalkan langsung masuk ke seni, takut nih. Tambah seninya gitu ya. Nambah nyeni gitu ya, nambah nyeni banget hidupnya gitu. Nah jadinya dari sana singkatnya masuklah ke teologi babak belur juga, gue pindah sekolah memang seneng peziarahan hidup lah, seneng main labirin lah gitu. Nah waktu itu endingnya tuh malah ikut pertama kali ya, aku seneng belajar, tapi pertama kali karyaku direkognisi itu 2024. Jadi sebenarnya baru 2 tahun ya untuk, ya puji Tuhan untuk achievement-nya. 2024 itu ikut Global Network of Digital Theology, itu di Malta tuh. Nggak nyangka juga bisa masuk, gue lupa juga dapet dari mana, lupa banget. Dari sana kiprah, terus ikutan Persetia. Ya. Persetia persekutuan sekolah teologi di Indonesia. Itu karena Rektor Marfria dari Pak Andreas. Jadi terima kasih Pak Andreas sudah memberikan info soal Persetia itu. Nah, itu tuh dikasih tahu sama Pak Andreas tuh mepet waktu itu. Bukan salahnya Pak Andreas juga, memangnya mepet aja, semua lagi pada sibuk. Itu seminggu sebelum Persetia, sebelum disubmit tuh artikelnya. Tapi sebenarnya udah belajar, udah ready dari sebelumnya. Ya udah ready dari sebelumnya, terus tinggal nulis cuma seminggu jadi submit dengan tidak berpikir apa-apa itu. Dengan tidak berpikir apa-apa, lalu kok puji Tuhan dapat achievement. Tulisannya tuh direkognisi dapat juara 2. Itu kaget banget sih, kayak juara 2 Persetia gitu, digital theology. Oke lah gitu. Nah dari sana salah satu kawanku yang memang dia juga bekerja untuk Persetia gitu ya, ngomong gini pas Desember, kan Persetia itu eventnya Oktober tuh. Lis, kamu tuh bakat nulis, pikiranmu oke, kenapa kamu kok nggak daftar Bridging Gaps aja, Bridging Gaps program. Bridging Gaps program ya gitu. Terus kayak, kapan deadline-nya segini, udah mepet juga itu Desember baru tahu. Tapi kayak
Tapi ini full kan, apa fully funded? Kenapa iya fully funded? Tapi memang ketat banget karena kan dari seluruh dunia daftar kan. Ya. Puji Tuhan tuh dari 50-an applicants itu keterima aku. Jadi salah satu itu pun kaget. Kayak, wih, masuk itu isinya tentang ini sih, political theology sih, The Hunger Games judulnya kalau misalnya kalian tahu. Nah, dari sana udah masuk berangkat, puji Tuhan apa semua ke cover. Pas nyampe Belanda, mungkin next nanti bisa cerita lah tentang itu. Memang dari sana juga dari Vrije Universiteit Amsterdam akhirnya memberikan scholarship untuk studi master di sana. Di sana ya sebenarnya ini impian yang jadi nyata sih, walaupun setelah aku nyampe sana, ternyata kita tuh orang Indonesia terlalu meromantisasi Eropa. Ya, itu poinku adalah kita suka terlalu meromantisasi Eropa. Ini mohon maaf ya, bukannya jelekin Eropa ya. Jadi hal yang kita bayangkan, yang kita tonton di televisi, kadang pas kita nyampe sana itu berbeda gitu loh. Ini nggak maksud mendekolonisasi juga ya, jadi kita nggak bahas teologi yang berat-berat lah, cuma ngobrol biasa. Memang kita suka terlalu meromantisasi Eropa, terlalu misal meromantisasi Eiffel lah, sedangkan pas aku ke Eiffel juga ternyata mau lihat ketemu orang ganteng yang gue temuin malah ratatouille di mana-mana. Tahu ratatouille nggak, tikus? Hamster agak gede dikit. Terlalu gede sih, kayak hamster kecil gitu. Itu sih, mungkin itu ya soal Eropa sih ya, kurasa ya. Tapi memang studi di sana itu menyenangkan sih menurutku ketimbang sistem pendidikan kita di Indonesia gitu. Oke. Dan kalau aku lihat juga kamu kan banyak mengkritik tentang pemerintahan dan sering angkat isu-isu tentang ya kayak tadi jurnalnya aja tentang political theology artikelnya kan. Dan kayak kenapa kamu mau bahas itu, Lis, gitu? Kenapa isu itu yang mau kamu angkat? Apakah kamu ada keresahan atau kegelisahan terhadap Indonesia kah? Tentu ada sih. Kalau dibilang resah gelisah itu kan ngomong soal rasa ya, apa yang dilihat dirasa barulah bisa gelisah gitu kan. Tentu nggak bisa ya kita menilai sesuatu tuh kayak misal dari luar doang gitu ya. Tapi kebetulan saya orang Indonesia, lahir besar di Indonesia juga gitu. Pendidikan pun di Indonesia juga gitu semuanya. Pertama-tama adalah memang kalau soal kritik ya, kritik itu kan sebenarnya buah yang dilihat sama orang nih. Oh, si Elis misal tukang kritik, semisal ya. Tapi kan sebenarnya kritik tersebut itu hasil dari kekritisan gitu loh. Akan apa? Akan sebuah krisis gitu loh. Jadi kritik oke, ini adalah buah yang kelihatan, tapi sebelum kritik ini muncul kan ada sebuah krisis dong pasti. Sebuah krisis yang akhirnya memunculkan sebuah kritisan pikir gitu. Dari kekritisan pikir inilah aku menghasilkan sebuah kritik yang tentunya konstruktif sifatnya ya, bukan destruktif. Tapi ya jebule wong Indonesia kadang itu sudah anti kritik gitu loh. Jadi dibilang kalau misalkan ngeritik, maaf ya, even di sekolah teologi pun ya, yang misal dosennya doktor kayak profesor kayak nggak ngurus. Pokoknya nek kon mahasiswa nek ngeritik lah, kamu salah. Tapi kita perlu lihat kritiknya ini argumentatif nggak, membangun nggak. Tapi kadang memang sulitnya adalah memang yang kulawan dari kekritikanku itu adalah kenapa judulnya The Hunger Games juga itu soal feodalisme. Jadi aku tuh sangat, selain anti alergi impunitas ya, alergi feodalisme juga ya, agak kurang nyaman lah, gelisah lah soal itu ya, gitu. Itu sih, Pastor. Berarti kan anggapannya ya, sebenarnya dibalik pengkritikan kayak siapapun itu yang mau mengkritik contoh pemerintahan, contoh sebuah negara, berarti kan sebenarnya bukan membenci sebuah negara itu, tapi karena mencintai negara itu kan. Makanya tadi Elis bilang kan tentang justru yang dibangun tuh pemahaman untuk ini loh, dibangun konstruktif gitu loh. Bukan justru dilihatnya, oh ini kayak menghancurkan, destruktif gitu. Padahal kan niatnya untuk membangun sebuah bangsa gitu. Dan aku rasa itu yang harus kita miliki sebagai teman-teman muda ya. Kayak it's good loh untuk kita mengkritik. Aku nggak nganjarkan kritik dengan cara yang tidak bermoral ya. Tapi it's good buat kita mengkritik ya. Karena berlandaskan apa? Ya rasa kecintaan kita sama sebuah bangsa. Tadi Elis sempat bicara tentang, karena dia kan studi kan, terus habis gitu, apa yang dia bahas selalu berkaitan tentang mengkritik entah itu pemerintah, bangsa. Cuman ada sisi di mana memang
kritik itu kan timbul dari rasa sayang hati karena pengen membangun sebuah bangsa kan. Dan kalau misalnya Alice sendiri nih, apakah nggak takut nih kayak gitu begitu? Kan tadi sempat bahas ada tentang misalnya ada buzzernya pemerintah gitu. Kayak apakah kamu akan tetap menyuarakan ini kah dengan studi-studi kamu atau gimana? Tentu iya sih, karena pertama-tama memang selain di dunia akademika, memang aku pun aktivis sebenarnya gitu ya, aktivis untuk human rights. Jadi kan kalau aktivis banyak ya, ada yang soal climate apa gitu. Aku di aktivis HAM kemanusiaan dan senang juga. Aku ada bantu di 2 akun juga, cuma aku belum izin juga ya ke ketuanya, jadi aku nggak akan sebut 2 akun tempat di mana aku beraktivitas tersebut lah, gitu ya. Akan selalu sih, nggak perlu takut juga sih asal bener. Walau mungkin terdengarnya kok idealismenya tinggi. Iya. Entah tukang bakso aja yang lewat. Apanya? Tukang bakso. Klik, 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 klik. Tukang bakso. Intel. Oh, Intel. Gue mikir kenapa ada tukang bakso di acara aktivis. Enggak juga sih. Jadi kayak tetap menyuarakan aja sih, walau ya beberapa bestiku juga suka iseng, nanti kalau di pesawat jangan minum ya gitu. Kayak gitu. Barusan ada kasus. Ya, baru aja ada kasus seperti itu. Pertama nggak ini sih, nggak pernah takut sih untuk menyuarakan sebuah kritik ya, karena kan harusnya seneng ya. Kenapa ya? Karena kan pemerintah kemarin ngomong ya, orang pintarnya jadi pengkritik ya berarti kan ya orang bodoh jadi pemerintah gitu kan. Berarti yang di pemerintahan? Ya itu Bung Rocky Gerung yang bilang ya, bukan saya ya, jadi jangan ngincer saya. Itu sih. Ya itu sih, tapi kurasa memang atasnya ya dari kritik itu sebenarnya itu hasil pemikiran kritis dari sebuah krisis gitu ya. Jadi kritik, kritis. Salah, kritik, krisis gitu ya. Yang kedua juga aku juga merasa bahwa kalau orang pintar itu sebenarnya merenung, tapi kalau orang bodoh dia tersinggung gitu loh. Beda, aku suka main diksi sebenarnya. Itu penting sih, perlu kita pahami ya. Entah kamu, ini gak hanya soal ngomongin agama sih, jangan sampai menjadi orang mabuk agama juga sih. Entah kamu dimanapun itu, ya itu sih, formula prinsip hidup ya. Gak perlu takut sih kalau kamu ngerti yang tadi itu, kritik, krisis, orang pintar merenung, orang bodoh tersinggung, gitu aja sih yang aku pegang nggak gitu loh. Karena almarhum papaku juga bilang sih, kalau kamu pintar, kalau kamu kalah di teori, kamu harus banyak pengalaman berarti. Karena kan nggak semua orang punya kesempatan pendidikan bagus toh. Dulu juga aku pun kerja jualan sosis bakar, percaya nggak percaya nih, gue pernah ngegojek juga dulu. Pernah ngegojek juga sampai hari pertama ngegojek nih, ini inget banget loh, itu sekitar kayak 2 tahun lalu baru loh. Itu baru pertama kali ngegojek, disuruh beliin susu bayi, gue beli tuh Bebelak 3, inget gue tuh. Beli susu itu harganya 236, inget gue 236 udah gue beli, taunya itu scam. Itu gue bingung karena itu 500.000 terakhir di rekening, terus udah setengahnya kena beli susu Bebelak tuh scam sama minyak telon bayi tuh. Trauma banget gue sama barang bayi abis itu kena scam. Tapi ya kenapa jadi kesana ya? Ya itulah. Jadi ya sedikit pengalaman lah ya. Itu sih. Oke. Dan setelah ini udah dapat scholarship, terus habis gitu bahkan free ya, Liz ya? Dapatnya free ya, yang di free ya? Untuk biaya pendidikan iya, tapi mungkin ada biaya-biaya tambahan sedikit ya, misal kayak non-refundable apa, atau kamu kan pasti beli sesuatu ya, masa pasta gigi lu ditanggung orang ya gitu, pasti ada lah tetap pengeluaran dikit-dikit mah ada lah. Aku tidak mendaku 0% gratis ya, masa kayak makan siang bergizi gratis kan enggak loh. Jadi tetap ada sesuatu yang ya kalau dunia ini ya memang sih, kalau kamu mau mendapat sesuatu ya kamu harus punya sesuatu dulu sih gitu loh. And then setelah semua ini kayak kamu bakal jadi apa? Kayak penulis kah, akademisi kah, researcher kah? Nggak tahu juga ya, besok jadi tukang bakso Intel gitu. Nggak tahu juga. Ya bisa aja sih. Tapi yang kupikir adalah kerinduanku tuh menjadi scholars
pester, bukan pester scholar gitu ya. Aku pengen jadi Oke. scholar pester. Kenapa? Karena orang-orang yang di akademika pun butuh rumah pelayanan sih. Karena memang gap antara, aku ngerasanya ya, ini subjektif ya. Kadang pun belakangan tuh aku ketakutan nih kalau misalkan bukan ketakutan sih. Agak sedikit males misal kalau ngomong di publik soal teologi tuh karena satu, selain banyak kayak pro kontra sih selalu ada. Tapi kalau misalkan di kayak dunia sosial atau digital tuh kadang kita nggak tahu orang tersebut motifnya misal mengikuti kita tuh karena apa. Bisa aja dia iri kan. Nah makanya kalau misalkan kalian lihat tuh di IG gue tuh isinya nggak ada apa-apa. Isinya nggak ada apa-apa, cuma foto-foto gue doang gitu ya. Aku jarang nulis untuk publik karena hati-hati, karena aku trauma tulisanku diambil. Itu satu. Banyak yang plagiat juga. Jadi, dan aku nggak suka main skopus-skopusan. Kenapa ya? Karena skopus-skopus itu menurutku itu kapitalis pendidikan sih. Jadi aku nggak ngejar yang kayak gitulah. Jadi kalau misalnya ditanya mau jadi apa nanti, ya scholar pester, atau misalnya hanya menikmati kehidupan yang ku mau aja sih. Nah, ini juga, kalau scholar saya berarti juga jadi dosen juga tuh. Jadi dosen juga gitu. Aktivis juga. Aktivis tetap jalan pastinya gitu, karena semua orang kan bisa bersuara ya. Ya. Semua orang punya pemikiran, kan nggak harus jadi dosen kamu punya pikiran kan. Gitu. Semua orang punya pikiran. Itu sih aku rasa. Kerinduanku jadi scholar pester, apakah berpelayanan di Indonesia atau di luar negeri, aku rasa luar negeri sih, karena mau pergi ke luar negerinya for good aja. Oke. Itu sih. Ini Babai Supri. Alice tadi bilang kan sempat kayak misalnya kayak nulis di sosmed, apalagi bicara tentang teologi itu kayak banyak kayak banyak oposisi, sudut kiri, sudut kanan. Nah, aku pun kayak meskipun teman-teman kayak aku sama Alice kayak kita punya standing position teologi yang berbeda, tapi buat aku teologi pun tidak ada salahnya untuk misalnya kita meneliti kayak teologi apapun itu, you name it, macam-macam. Kayak entah orang bilang wah ini liberal, wah ini humanis, wah ini apa segala macam, dark theology gitu. Nah buat aku selama itu memperkaya teologi, aku sih no problem ya, meskipun kita punya standing position yang berbeda. Karena ya kekayaan itu sih yang seharusnya kita jaga dan pelihara dan dikembangkan sih. Ya, yang penting sih kurasa ya living faithfully, thinking critically itu sih. Ya, yang penting kan imannya sama kan. Masih kah? Balik lagi ke tadi. Yang penting percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat aja udah. Ya, karena memang ya warna teologi banyak sih, dan aku pun sebenarnya menolak dikotomi liberal konservatif. Jujur aku sangat menolak itu ya. Maksudnya kayak kok terlalu pengkotakannya tuh jangan mengsimplifikasi yang kompleks lah. Gitu. Kalau misalkan emang kompleks ya udah akui aja kompleks gitu, dan aku ya banyak juga sih kadang yang orang kayak ngatain gitu, labeling Alice liberal apa kayak ya. Jadi lu apa, Lis? Ya Kristen. Percaya Tuhan yang Yesus. boleh ngomong Alice liberal cuman aku. Oh iya, abis itu ribut kita. Gitu. Terus minum momoyo. Oh iya, beli momoyo ya, enak gitu. Kenapa jadi momoyo? Itu minuman energi kita itu untuk berantem. Ya, soalnya deket sama gereja kan, tinggal nyebrang samping. Kalau di Surabaya boleh bergereja di sini ya? Enggak. Lo ibadah doang, kenapa gak boleh? Oh iya, silahkan kalau mau datang atau mau biasa kalau Matulia tuh koneksinya sama GKJ. Ya, gereja Kristen Jawa, GKJ. Ke GKJW juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen Surabaya. yang loncat-loncat tepuk tangan yang berasa ada Roh Kudusnya, berasa, silakan ke sini. Kalau yang senang yang hening-hening, silahkan ke gereja-gereja seperti GKJ ada kok di Surabaya. Ya, atau mau gereja Kamar Indah boleh, GKI. Oh iya, betul, GKI juga boleh. Itu jokes dulu di kampus pertamaku itu. Lo kamu gereja mana? GKI gitu. Gereja Kamar Indah dulu. No offense ya buat teman-teman GKI ya, enggak. Itu cuma candaan doang. Pengen tepuk-tepuk ya silahkan ke saya. Nggak pengen tepuk-tepuk, silahkan ke yang tadi disebutkan. Ya GKJ aja lah, udahlah, ayo gabung ke GKJ Condong Catur. Ya itu tempat GKJ gereja juga saya apa. ibadah gitu. Itu sih. Oke. Nah,
Kalau kita lihat ya, dari tadi kita udah ngobrol banyak tentang prestasinya Elis, tentang bahkan bisa nulis artikel sampai internasional, terus akhirnya banyak orang kan reputasinya Elis nih disebut sebagai orang yang cerdas. Tapi kalau misalnya kita mundur ke belakang, kita juga lihat banyak proses yang Elis alami sampai di titik ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya apa yang segala pencapaianmu ini hilang, Lis? Apa yang tetap ingin kamu pertahankan? Kalau akademiknya hilang ya, kekritisan pikir itu sih, dan nggak manut sama orang sih. Bukan berarti ngelawan terus ya. Nah, kebetulan apa yang Supri tanyain itu, aku ada nyatet 2 hari lalu gitu ya, pas aku wisuda. Ini aku buka catatanku aja ya, biar aku nggak hilang. Ini pertama-tama ini apa ya, agak panjang dikit. Pertama-tama adalah aku tidak mau kehilangan gaya-gaya pikirku sih. Itu nggak boleh hilang sih. Kalau pencapaian boleh lah hilang, juara 3, juara apalah itu internasional, hilang oh gitu. Nggak ngurus gitu. Tapi yang nggak boleh hilang adalah ya itu living faithfully, thinking critically itu. Kenapa? Karena aku rasa bahwa teologi itu kadang terlalu nyaman deket istana ketimbang dia berdiri di jalanan. Wow. Itu sih, mungkin karena gue aktivis ya. Sorry, gue pegang ini mic gue lagi. Nah, yang lainnya adalah bahwa apa ya, buat yang anak muda juga ya, termasuk buat diriku juga ya, yang pertama tuh jangan tidak memanipulasi pengaruh ya, karena yang namanya orang sekolah teologi pasti one day jadi rektor, dosen, atau pendeta. Tolong jangan pernah memanipulasi pengaruh kalian gitu ya, karena akan saatnya banyak orang tuh akan berkompromi dengan banyak hal sih untuk mencapai sesuatu gitu. Nah itu semoga itu ya tidak berlaku untukku lah gitu ya. Dan so far saya orangnya juga nggak suka ditawarin apa, nggak gelem sih sejauh ini gitu ya. Dan kedua adalah tidak menjual simplifikasi atas realitas yang kompleks. Kenapa? Karena menurut catatanku ya dari perenunganku, jadi aku senang kalau renung tuh nyatet gitu ya. Manipulasi itu terjadi ketika seseorang yang menyalahkanmu itu atas reaksimu, atas perilaku toksik mereka, tetapi tidak membahas rasa tidak hormat mereka yang memicumu. Paham nggak? Aku ulangin ya, mungkin terlalu cepat. Manipulasi itu terjadi ketika seseorang yang menyalahkanmu atas reaksimu terhadap perilaku toksik mereka, tetapi tidak membahas rasa tidak hormat mereka yang memicumu. Ya, itu hati-hati sama manipulasi orang ya. Dan aku juga tadi udah mention di awal sebenarnya bahwa tidak semua tuduhan orang itu pantas dijawab dan tidak semua orang layak dapat penjelasan. Itu yang aku lakuin sih. Waktu pas aku berhenti dari salah satu sekolah, orang banyak tuduhku ini gitu. Diem aja, udah nggak usah dibahas gitu. Karena gosip itu akan berhenti di telinga orang bijak sih. Dan gitu. kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Iya, semisalkan nih kayak Supri kenal aku udah cukup lama nih. Tiba-tiba ada orang datang ke Supri, Elis gini-gini. Pasti kamu lebih percaya sama Elis, enggak, Elis orangnya nggak kayak gitu. Jadi aku pun terhadap sahabatmu, kamu tuh nggak perlu menjelaskan apapun. Tapi untuk musuhmu, mau kamu ngasih 1000 penjelasan pun nggak akan cukup. Jadi kalian harus belajar untuk nggak semua hal tuh perlu dikasih penjelasan. Dan nggak setiap tanya ada jawabnya. Wih, quotes banget. Banyak quotes. Dan apa ya, dalam hidup ini akan selalu ada yang hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin percaya, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Itu kalian harus pelajari. Dan diam itu bukan berarti kalah teman-teman, tapi bentuk tertinggi dari kendali diri saat kita itu tahu harga dirinya kita itu tidak ditentukan oleh opini orang yang bahkan nggak mengenal kamu sepenuhnya. Itu yang aku pelajarin dari aku di Eropa, pulang dan sebagainya. Dan berikutnya juga, karena kadang ya teman-teman, menjelaskan diri kita sendiri itu hanya memberi ruang bagi mereka untuk memutar balikan fakta. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, karena memang dalam hidup ini ya kadang kita tuh nggak selalu jadi orang baik kok. Kita tuh bisa aja jadi villain di cerita orang lain. Tahu nggak sih? Bisa aja kadang kita tuh jadi tokoh jahat bukan karena kita salah loh, tapi karena kita berhenti nurut. Dan menjaga diri kita sendiri hampir selalu membuat terlihat jahat di mata orang gitu ya. Jadi kadang aku belajar juga sih, kadang tuh aku bisa jadi villain di cerita orang gitu. Dan ya udah, nggak apa-apa gitu, kurasa gitu ya kalau misalkan jadi
Karena kadang orang tuh bisa datang jadi berkat tapi bisa jadi pembelajaran. Aku belum nemuin orang datang jadi kutuk sih. Gitu ya. Jadi kadang kita pun bisa jadi berkat buat orang lain tapi kita bisa jadi pembelajaran buat orang lain. Kita pun sama, orang itu bisa jadi datang jadi berkat buat kita tapi orang yang sama atau orang lain juga bisa jadi pembelajaran buat kita ya, berkat dan pembelajaran gitu loh. Nggak ada sih gue nemuin orang datang jadi kutuk tuh, nggak ada gitu ya. Aku agak nggak ada cursing tuh nggak ada. Jadi pembelajaran. Ya, dan yang terakhir nih ya, soal feodalisme. Tadi aku bilang kan aku ini alergi impunitas sama feodalisme gitu. Why? Kadang tuh gini, misalkan kalau kita anak muda lah, aku generasi Z, aku baru umur 24 gitu ya. Kadang kalau kita memberikan kritik konstruktif, memang kita perlu lihat ya gaya cara kita ngomong. Apa kan jangan maki-maki banting meja gitu, jangan dong gitu ya, itu namanya memang nggak sopan itu ya. Adab itu memang perlu teman-teman, tapi adab ini nggak kalah sama ilmu, tau nggak sih? Jadi kadang itu orang menurunkan posisi kekritisan kita tuh dengan kayak nggak sopan kamu misal sama orang tua misal apa gitu, jadi kayak hanya berlandaskan adab gitu. Karena aku pernah di di sekolah kedua di Surabaya itu, aku ngeritik salah satu seseorang lah, ini aku nggak berani sebut juga. Aku nggak ofensif sebenarnya, aku hanya berusaha defense. Karena kalau misalkan tuduhan itu beneran tidak benar, ya tentu kamu perlu ngomong dong, masa diem? Apalagi hal yang dia tuduhkan itu beneran sensitif begitu. Tapi yang keluar dari ruangan adalah, oh Elis itu anaknya nggak sopan. Padahal tuh di ruangan itu saya tidak ini, saya hanya bilang, loh kalau misalkan ada ini buktinya apa, argumentatif bla 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 gitu. Tapi memang ya dia pun belajar, aku pun belajar gitu ya, sama-sama belajar pasti. Adab itu memang perlu dan nggak kalah sama yang namanya ilmu. Kenapa? Kalau yang diajarkan hanya soal tunduk dan patuh tanpa ruang berpikir, itu bukan adab tapi feodalisme. Dan itu nggak cuma di STT, di gereja pun seperti itu gitu ya kadang. Dan sorry ini no offense ke siapapun ya, sekali lagi no offense, ini aku hanya sharing pengalamanku dan pemikiranku. Dan kadang tunduk dan patuhnya ini tuh dibungkus dengan rapi dengan rasa hormat gitu ya. Buat misal kayak ada hal-hal yang misal masih kayak unsur budayanya itu feodal, aku selalu ngerasa yang apa yang nggak akan hilang dari Elis ya, kalau pencapaiannya semua hilang, bahwa aku ngerasa bahwa saya itu nggak perlu sepakat dengan kebodohan orang banyak supaya terlihat baik, gitu loh. Dan gosip itu akan mati jika sampai ke telinga orang bijak, yang aku bilang. Dan sebenarnya rumor-rumor jelek itu dimulai dari para pembenci yang disebarkan oleh orang yang bodoh dan dipercaya oleh mereka yang dungu. Gitu loh. Ini aku nyatet sih pas lagi di kereta. Dan sebenarnya kenapa sih kok aku begitu melawan feodalisme gitu ya, orang-orang feodal gitu. Kenapa? Karena yang menurut mereka yang yang tidak bisa dikendalikan itu tidak akan pernah benar di mata mereka. Oke, aku ulangin sekali lagi ya, bahwa bagi orang-orang yang masih tetap mempraktekkan feodalisme itu, bahwa yang tidak bisa dikendalikan itu tidak akan pernah benar di mata mereka. Karena tujuan mereka itu bukan kebenaran tapi kendali. Dan ketika kendali mereka gagal, narasi kebencian tuh jadi pelarian. Gitu, misal kayak, misal kayak Suprema, khotbahnya welek, misal gitu ya. Padahal tuh dia bener, kenapa? Enggak, ini yang bener konteksnya gini, gitu. Tapi dia tidak mau menyenangkan seseorang hanya untuk kayak, telinga-telinga donatur gitu ya, gitu ya. Tapi akhirnya, karena orang-orang yang masih misal feodal ini pengen ngontrol dia tapi nggak bisa, jadinya apa ya, narasi kebencian itu jadi pelarian supaya orang benci dia gitu loh. Nah itu yang aku rasakan perbandingan misal ya di Eropa sama Indonesia. Di Eropa itu yang aku senang adalah belajar aja gitu loh. Dan untuk kayak misal mau jadi profesor itu tuh nggak pakai poin. Kalau di Indonesia tuh masih pakai poin, teman-teman. Ini no offense ke siapapun ya. Aku hanya menjelaskan by akademik yang aku tahu. Kalau di Indonesia itu sistemnya masih poin gitu. Kalau kamu poinnya segini nanti jadi lektor apa. Makanya tidak hanya banyak dosen abal-abal, profesor abal-abal pun ada gitu ya di dunia teologi. Jadi tolong hati-hatilah soal itu. Jadi yang aku tidak mau hilang adalah kekritisanku. Itu sih. Kita banyak belajar, bahkan aku pun diberkati lah dari kesaksian cerita hidupnya Elis, dan aku juga berharap teman-teman bisa
mendapatkan sesuatu pembelajaran dari podcast kita hari ini, kalau misalnya boleh kasih satu pesan aja Lis buat teman-teman yang dengar, apa itu? Yang mau terlintas dari tadi udah sampein banyak banget yang memberkati, satu pesan buat teman-teman yang dengar. Satu ya, ini karena Natal ya, bentar lagi ya. Karena Natal nih pasti. Aku baru cerita kisahnya Maria sama Yusuf ya. Nah jadi ada Lukas 1 ayat 38 ya. Ya itu 38 39 silakan bacalah daerah situ. Kadang tuh yang sering aku dengar adalah bahwa si Maria ini berserah gitu ya. Bukan pasrah tapi berserah. Tapi sebenarnya aku menawarkan ada pilihan ketiga sih. Dia nyerah itu sebenarnya. Jadi alih-alih berserah, pasrah dia nyerah sebenarnya gitu. Dan itu yang aku orang yang sering sekali menyerah sebetulnya. Aku orang yang sering sekali menyerah. Kalau misal kalian lihat aku seneng senyum, aku diam, aku misal kayak sering dapat achievement ini tuh sebenarnya itu hanya 10% yang kalian lihat gitu. 90% adalah saya sering nyerah kok. Saya sering mempertanyakan kenapa saya hidup sebenarnya. Saya juga sering ngerasa kayak kalau udah tidur mah udahlah nggak usah bangun lagi besok. Itu serius gitu ya. Jadi pesanku adalah kalau misalkan kalian capek, jangan selalu minta mati. Tidur, karena tutorial orang dalam kalau masuk neraka tuh belum ada sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau ngerasa capek sama hidup, udah tidur aja gitu ya. Jangan yang selalu minta mati gitu ya. Karena tutorial orang dalam yang udah pernah kesana tuh gue nggak pernah dengar sampai hari ini gitu ya. Itu satu. Kedua juga buat anak muda, Tan Malaka juga pernah bilang ya, orang muda tuh hidup dari idealismenya gitu ya. Tapi tentu idealismenya harus dibarengi dengan realitas juga sih. Kamu kalau misalkan mau ikut yang ideal juga ya kamu mikir dulu ini realistis gak gitu loh untuk dilakukan. Yang ketiga, yang tadi itu ya aku senang banget sih quotesku ini ya. Orang-orang pinter itu merenung, orang bodoh tersinggung. Jadi kalau misalkan dapat kritikan, cek aja hatimu, kamu kalau di ini kesinggung nggak? Karena banyak sekali misal kayak kita yang teologi ya, dikasih tahu tuh nggak bisa gitu. Ngakunya aja saya hamba Tuhan loh. Nggak tahu aja konteks hamba itu ya, kalau kamu diinjek orang atau misal dikritik kamu masih marah, itu pertanyaan sih buatku. Nah hamba kan rendahnya serendah-rendahnya, itu kenapa masih marah? Dan kritik itu mau orang itu motifnya jelek apa enggak, karena nggak tahu sih ini agak stoik dikit ya, kamu bisa ngerasa sakit hati atau enggak tuh sebenarnya itu pilihanmu sendiri sih. Betul. Menurutku ya, kamu bisa jadi kayak kesinggung atau hancur itu pilihanmu sendiri sih, mungkin ya, karena apa sih 10% tuh hasil emang dari luar, 90% tuh kamu yang nentuin. Aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ini it works di aku gitu ya. Itu sih, jadi ya jangan lupa memberi kritik yang konstruktif ya, itu boleh dilandaskan dengan kekritisanmu atas sebuah krisis tertentu. Itu sih. Apa? Yang aku tangkap ya, dari semua yang Alice sampaikan, ya benar sih, kayak apa yang Alice pegang dalam hidupnya, living faithfully, thinking critically, kayaknya itu semua sudah satu kalimat tuh menjawab apa yang Alice pegang lah. Dan sampai sekarang akhirnya Alice bisa, puji Tuhannya, bisa sampai di titik sekarang. Dan aku rasa kita semua punya proses hidupnya masing-masing. Kita pernah, sometimes kita merasa gagal, sometimes kita merasa kayak kok Tuhan nggak memberikan sebuah jawaban. Tapi yang aku dapat adalah tetap berharap, tetap percaya, living faithfully, dan tetaplah untuk berpikir kritis juga. Supaya apa yang sesuai dengan firman Tuhan bilang kan, licik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Ya kan mesti tulus jadi orang dan tenang seperti kapibara ya. Saya pecinta kapibara. Ini mau closing. Ini mau supaya. Ya itu, jadi ya kapibara. Kapibara. Oke, itu aja teman-teman. Kita berharap podcast hari ini, podcast perdana, bisa memberkati teman-teman semua, teman-teman yang menonton, dan teman-teman di Stuck Marturia. Ya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang elok gitu ya. Minimal dari celana saya yang robek ini, saya minta maaf. Itu karena sering berdoa. Berlutut. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast Rawung Sudut Kampus Stuck Marturia Yogyakarta. Bye-bye. Bye-bye.